warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Suci Nadira Saputri dengan nomor NPM 10121047 dari kelas C4 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi dan juga soal dan penyelesaiannya mengenai perencanaan SDM dan juga proses seleksi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai perencanaan SDM dan perekrutan. Pertama, perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Perencanaan SDM bertujuan untuk menghindari adanya kelebihan atau kekurangan tenaga kerja dengan melaksanakan penempatan yang sesuai pada waktu yang tepat, sesuai dengan kebutuhan, dengan maksud agar perusahaan dapat menekan biaya operasi sekecil mungkin. Lalu yang selanjutnya yaitu ada paradigma nilai tambah termasuk dalam tantangan karir di abad 21. Yang pertama ada konsentrasi pada pengadaan atau delivery. Yang kedua ada memahami mengapa sesuatu bisa dilaksanakan. Lalu yang ketiga, kuasai kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat, ada perluasan batas-batas atau extending boundaries. Ya, lalu yang kelima, yaitu ukur dampak implementasi SDM. Dalam perencanaan SDM, terdapat fungsi-fungsi perencanaan SDM. Yang pertama, untuk perencanaan organisasi, baik dalam pekerjaan ataupun karyawan, melalui strategi dan perencanaan sumber daya manusia. Lalu yang kedua, untuk pengadaan sumber daya manusia. Yang ketiga, untuk membangun performance individu dan organisasi. Lalu yang keempat, reward untuk karyawan seperti performance appraisal, direct compensation, dan indirect compensation. Lalu yang kelima, maintaining human resource seperti collective bargaining, organization exit, dan outplacement. Dalam perencanaan sumber daya manusia, terdapat tantangan dalam melakukan perencanaan SDM untuk saat ini dan masa depan. Yang pertama yaitu reorganisasi perusahaan. Lalu yang kedua ada kompetisi global international joint ventures IJVS. Yang ketiga ada pertumbuhan yang semakin lambat. Yang keempat ada peningkatan keragaman di tempat kerja. Yang kelima ada ekspektasi karyawan. Dan yang keenam yaitu organisasi sebagai alat mencapai tujuan masyarakat. Mengapa sih perencanaan sumber daya manusia itu sangat diperlukan? Yang pertama, karena adanya perubahan yang sangat cepat. Lalu yang kedua yaitu adanya ketidakpastian mengenai kondisi bisnis. Yang ketiga, adanya peningkatan biaya-biaya. Yang keempat, itu adanya perubahan cepat dari teknologi. Yang kelima, tenaga kerja terlatih yang semakin terbatas. Yang keenam, cepatnya perubahan peraturan pemerintah. Dan yang ketujuh, meningkatnya globalisasi industri. Materi selanjutnya ialah mengenai rekrutmen. Perekrutan atau rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan sesuai dengan kriteria perusahaan. Adapun tujuan dari perekrutan ialah untuk menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat perusahaan. Lalu, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan, lalu untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, lalu untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dan program seleksi dan pelatihan. Lalu yang terakhir yaitu untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja.
Lalu yang selanjutnya ialah mengenai sumber perekrutan. Sumber perekrutan yaitu calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja dari dalam biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dan memiliki sistem karir yang baik. Perekrutan tenaga kerja dari dalam memiliki keuntungan, di antaranya adalah tidak mahal. Promosi dari dalam dapat memelihara loyalitas dan dedikasi pegawai, dan tidak diperlukan masa adaptasi yang terlalu lama, karena sudah terbiasa dengan suasana yang baru. Namun, demikian perekrutan dari dalam juga berarti terjadinya pembatasan terhadap bakat yang sebenarnya tersedia bagi organisasi dan mengurangi peluang masuknya pemikiran baru. Tahapan dalam melakukan perekrutan. Untuk tahapan perekrutan internal bisa melalui promosi, lalu transfer atau rotasi, pengkaryaan karyawan kembali, dan kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak atau temporer. Lalu tahapan untuk perekrutan eksternal yaitu dari lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga karyawan, atau lamaran terdahulu yang telah masuk, atau dari agen tenaga kerja, atau karyawan perusahaan lain, atau dari asosiasi profesi, dan juga bisa melalui outsourcing. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai tugas pertemuan ketiga dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia tentang perencanaan SDM dan juga seleksi proses. Nomor 1. Berapa pekerja yang dibutuhkan untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat jika tingkat pelayanan standar 100 surat per 4 jam? Jawabannya, untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat dengan tingkat pelayanan standar 1 surat per 4 jam, maka manajer perusahaan tersebut perlu menganalisis untuk dapat menghitung kebutuhan tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Metode analisis dapat menggunakan metode studi kerja. Jika pekerjaan tersebut harus diselesaikan dalam 1 hari, output pekerjaan yang direncanakan yaitu 5.000 surat, dengan waktu kerja standar per unit 100 surat per 4 jam atau 25 surat per jam. Jam yang dibutuhkan yaitu 5.000 surat dibagi 25 surat sama dengan 200 jam. Waktu kerja produktif pekerja sehari sama dengan 8 jam. Jumlah pekerja yang dibutuhkan sama dengan 200 dibagi 8 sama dengan 25 orang. Jadi, pekerja yang dibutuhkan untuk mensortir surat tersebut sebanyak 25 orang. Jika pekerjaan tersebut diselesaikan untuk jangka waktu 1 bulan, maka diasumsikan 1 orang bekerja 7 jam per hari, maka ia dapat mensortir sebanyak 175 surat. 5.000 dibagi dengan 175 surat sama dengan 29, maka pekerja yang dibutuhkan sebanyak 2 orang. Soal nomor 2. Jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah perusahaan dan Anda harus memperkirakan bahwa karena sejumlah inovasi teknologi, perusahaan Anda harus mengurangi 25% karyawan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Saat ini karyawan berjumlah 155 orang. Tindakan apa yang akan Anda ambil? Jelaskan. Jawaban untuk nomor 2. Jika saya menjadi seorang manajer SDM pada perusahaan tersebut, tindakan yang akan saya lakukan ialah yang pertama, saya akan berbicara dengan semua pemangku kepentingan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun ke depan akan ada pengurangan karyawan karena adanya inovasi teknologi. Lalu melakukan proses perampingan karyawan dan dapat memastikan bahwa semua karyawan dapat bersiap dan dapat menjalani fase ini. Lalu, memberikan beberapa manfaat untuk karyawan seperti memberikan beberapa pelatihan, surat rekomendasi, dan mungkin membuka kemitraan lebih, atau dapat memberikan pelatihan kepada karyawan tertentu untuk dapat mengelola inovasi teknologi tersebut sehingga perusahaan tersebut dapat mengatasi masalah ini. Pengurangan karyawan yang dilakukan sebanyak 25%. 25% dari 155 orang sama dengan 39 orang,
maka pengurangan karyawan setiap tahunnya sebanyak 13 orang selama 3 tahun. Soal nomor 3. Hitung perencanaan SDM untuk menggarap sawah seluas 10 hektar bila diketahui bahwa standar waktu untuk mencakul sawah adalah 20 dikali 4 dikali 6 jam, sama dengan 480 jam per orang. Waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan 20 hari. Jawabannya, misalkan D sama dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. A sama dengan jumlah hari yang ditetapkan untuk menyelesaikan pekerjaan. M sama dengan jumlah tenaga kerja. Y sama dengan tingkat pekerjaan. X sama dengan tingkat pelayanan standar. Maka D sama dengan X dikali Y dibagi A. Dari informasi di atas, maka waktu kerja X sama dengan 480, Y sama dengan 10, A sama dengan 20. Maka D sama dengan 480 dikali 10 dibagi 20 sama dengan 240 orang. Jadi, perencanaan SDM untuk dapat menggarap sawah seluas 10 hektar selama 20 hari dibutuhkan pekerja sebanyak 240 orang. Hal keempat, bila sebuah perusahaan membuka kantor cabang di sebuah kota yang jauh dari kantor pusat, aktivitas SDM apa saja yang harus dilakukan oleh Departemen SDM sebelum kantor cabang tersebut siap dijalankan? Jawabannya, aktivitas SDM yang akan dilakukan oleh Departemen SDM sebelum menjalankan kantor cabang ialah dengan melakukan perencanaan dan analisis SDM yang nantinya akan bekerja di kantor cabang, karena membuka kantor cabang sama dengan menambah tenaga kerja dan harus tenaga kerja yang berkualitas dan dapat dipercaya untuk mengelola kantor cabang tersebut. Dengan membuat rekrutmen bagi pihak internal maupun eksternal dengan open bidding atau iklan dan diseleksi dengan pemilihan kompensasi. Lalu, melakukan kesetaraan kesempatan kerja bagi setiap tenaga kerja, penempatan kerja, pengembangan SDM, dan melakukan evaluasi setiap kinerja guna mengetahui kecocokan tenaga kerja dengan hasil pekerjaannya, dan mengadakan pelatihan atau pengembangan kepada setiap karyawan yang nantinya bekerja di kantor cabang tersebut. Soal nomor 5. Buatlah rekrutmen dan seleksi untuk soal nomor 1. Jawabannya, tahap rekrutmen. Perusahaan akan membuat dan menyebarkan lowongan pekerjaan terkait sortir surat baik secara internal maupun eksternal dengan deskripsi sebagai berikut. Deskripsi pekerjaan dapat menyortir surat dengan baik, memastikan tahapan pekerjaan telah dilakukan dengan baik dan sesuai SOP, menjaga dan teliti saat menyortir surat. Untuk kualifikasi pekerjaan, pria atau wanita dengan pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, usia minimal 18-25 tahun, mampu bekerja sama tim, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk persyaratannya, surat lamaran, CV, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi KTP, dan bukti sudah divaksin. Untuk seleksi, bisa dilihat melalui aspek penerimaan berkas, setelah itu melalui tes kepada tenaga kerja yang lolos pemberkasan, lalu sesi wawancara, lalu referensi pelamar, dan juga pemeriksaan kesehatan. Soal ke-6 atau soal terakhir, bagaimana informasi analisis jabatan dan perencanaan SDM dapat membantu pengambilan keputusan program orientasi dan penempatan? Jelaskan. Jawabannya, informasi analisis jabatan dan perencanaan SDM dapat membantu pengambilan keputusan dalam program orientasi dan penempatan kerja, karena hasil analisis jabatan atau pekerjaan dapat digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti pengklasifikasian, membuat desain dan perencanaan kembali suatu pekerjaan. Klasifikasi pekerjaan dilakukan melalui proses pengelompokan pekerjaan atau jabatan tertentu, penempatan kerja,
berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan, kecakapan yang dibutuhkan, ataupun faktor lain yang erat kaitannya dengan pekerjaan. Setelah itu, bertujuan untuk mengatur penugasan kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Sedangkan fungsi adalah menetapkan kegiatan kerja seseorang atau kelompok secara organisasional. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.